Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa tercinta, bersua kembali dalam Inderwanto Hikmatologi. Serial mengajak diri kita masing-masing berpikir dengan kelembut cerdasan hati nurani yang merupakan anugerah tertinggi dari Ilahi. Tentu berdasar kitab suci, agama, dan kepercayaan yang kita yakini. Karena itu, pemirsa tercinta, ketika orang Jawa mengajak berpikir mendalam, radikal, luas, dalam, mengangkasa meninggi, mupus dalam bahasa Jawa. Jadi kalau mupus itu, ini andekan ini adalah pohon, maka puncak di mahkotanya. Maka pada saat itu disebut bukan ngeraito utawa mikir, bukan berpikir, tetapi menggalih. Jadi berpikir dengan kolbu seperti yang disampaikan dalam satu riwayat dalam Sahih Adabul Mufrad melalui Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karamallahu wajahu, al-aqli fi qalbi, akal itu ada di dalam hati. Dan banyak berterbaran hadis-hadis yang bertalian dengan penggalih atau akal budi, akal nurani. Di kesempatan berbahagia pada tanggal 1 Rabiul Awal tahun 1442 Hijriah ini, izinkan kami memohon ridhonya Allah untuk menapaki sejumlah peristiwa yang sangat monumental bertalian dengan kehidupan seorang teladan terpuji, insan terpercaya, rahmat bagi alam semesta, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa, di dalam salah satu buku legendaris dari sang maestro mantan biarawati Karen Armstrong, yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi Muhammad Sang Nabi. Tulisan asli dari Karen Armstrong judulnya adalah Muhammad, A Biography of the Prophet. Jadi kalau kita terjemahkan letterlah kurang lebih Muhammad atau autografi seorang Nabi Muhammad. Nah, autobiografi yang diberikan ragam komentar ini antara lain menyebutkan bahwa seorang Karen Armstrong memiliki kecerdasan yang sangat istimewa, sehingga narasi yang biasanya ditulis panjang mampu dimampatkan oleh seorang Karen Armstrong hanya sekitar, atau tepatnya dengan indeks 407 halaman. Kenapa ini kita sampaikan dulu supaya terutama adik-adik mahasiswa yang getol untuk berbicara tentang Rasulullah Muhammad, dan kita yakini literatur atau pustaka-pustaka yang sangat dianjurkan seperti dari Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri ini merupakan salah satu buku bestseller tentang
perjalanan hidup Rasul yang agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adalah buku juara 1 dalam lomba penulisan sirah nabawiyah untuk tingkat dunia. Nah, pemirsa, saya ingin mengajak diri kita masing-masing untuk melihat kembali betapa kedekatan antara Islam dengan Nasrani dan juga Yahudi. Tapi yang terdekat itu adalah dengan Nasrani, karena memang berhimpit waktunya kurang lebih antara Nabi Isa alaihi salam dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada hal yang menarik yang disampaikan oleh Karl Armstrong, ya, seorang pendeta Kristen yang sangat taat menceritakan kepada Zaid bin Umar, seorang penganut agama Hanif, yaitu agama Islam yang dibawa oleh Rasul Ibrahim alaihissalam. Apa yang dikisahkan oleh pendeta Kristen tersebut, yakni adalah nanti akan datang setelah wafatnya Nabi Isa, yakni Nabi dari Jazirah Arab. Pendeta gereja Kristen di Syria menerjemahkan, ya, untuk berusaha memahami prediksi, ya, dari pendeta tersebut, kemudian berusaha menerjemahkan gospel, dan harapannya memang benar-benar yang bernama Muhammad itu akan lahir dan diutus menjadi nabi. Harapan itu, ya, seiring dengan apa yang pernah disampaikan oleh Yesus, oleh Isa alaihissalam dalam versi penuturan Karl Armstrong itu, bahwa setelah wafat nanti, demikian Yesus berkata, kalian, maksudnya murid-murid Yesus, akan dihadirkan seorang comforter. Comforter itu kemudian dalam bahasa Syria diterjemahkan menjadi paraklite. Paraklite itu dalam bahasa Indonesia Roh Kudus. Dan paraklite itu kemudian diterjemahkan dalam bahasa Syria Kristiani itu menjadi Munahema. Kemudian berangsur menjadi Muhammad. Artinya kata itu berubah pemahamannya menjadi Muhammad. Jadi Munahima atau Muhammad. Versi yang lain, ya, di Syria disebutkan bahwa Roh Kudus itu bernama Perikletos, atau sebutan yang lainnya adalah Perikletos. Dan Perikletos itu adalah Ahmad. Ya. Jadi Ahmad ini kalau kita lihat di dalam Al-Quran disebutkan di dalam surah ke-61, surah As-Saff ayat 6. Jadi menggenapi pesan nubuah dari Nabi Isa alaihissalam, maka Al-Quran insya Allah hanya satu kali menyebut kata-kata Ahmad. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mengapa demikian kita ribet gitu ya
untuk memahami sedemikian agung dari Rasulullah Muhammad SAW. Karena lazimnya akademisi itu mencari-cari ya, radikal, bukan radikalisme. Kalau radikalisme itu menyembah kebenaran yang diperoleh secara radikal itu atas nama kebenaran, maka orang lain salah semua. Tidak demikian. Tapi radikal itu adalah berpikir sampai ke akar yang terdalam, menggali sampai mahkota yang tertinggi. Itulah yang dimaksud dengan radikal. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Tuhan yang Maha Rahman, maka ada titik temu di sini antara pendeta Kristen atau Nasrani, ya, setidaknya yang ada di Syria sana, ya, dengan pendeta yang ada di Makkah, yaitu paman dari Ibunda Khadijah yang tercinta, yaitu Warqah bin Nawfal. Sama-sama memprediksi akan lahirnya seorang Muhammad yang nanti kelak akan menjadi nabi, dan lebih dari itu diutus untuk seluruh alam semesta. Makanya ada ayat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada saat tanggal 1 Rabiul Awal, jadi mulai dari kemarin, ya, hari Rabu atau Selasa malam, setelah maghrib, saudara-saudara kita, terutama yang memiliki kelompok-kelompok pecinta Rasul, ada yang namanya MCR, ya, Majelis Cinta Rasul. Kemudian ada Riyadul Jannah, Majelis Taklim wal Maulid, dan seterusnya. Bahkan insya Allah kalau tidak salah, Riyadul Jannah sebagai Majelis Taklim wal Maulid itu selama 40 hari 40 malam itu melakukan terus-menerus safari untuk bukti mencintai, amat mencintai Rasulullah SAW dengan cara membaca selawat, mendengarkan tausiah, berdoa. Sehingga harapannya tidak saja yang berdoa dan yang berselawat, namun anak bangsa Indonesia, bangsa dunia ini mendapatkan kasih sayang dari Allah yang Maha Rahman. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bentuk sayang kami kepada Rasulullah, ya, sewaktu kami masih SMA kelas 2, saya berusaha untuk mengumpulkan tulisan, kemudian kami jadikan indeks. Karena pada tahun-tahun 70-an itu kita sangat sulit sekali untuk mendapatkan buku semacam indeks Al-Quran. Tidak semudah sekarang. Begitu kita mencari nama Muhammad, maka akan keluar nama Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kecintaan itu biarkanlah beragam, tidak perlu untuk diseragamkan. Karena cinta memang tidak pernah seragam. Namun hakikatnya cinta itu adalah ketulusan hati, karena dibimbing oleh ridho ilahi untuk mencintai, terutama di bulan Rabiul Awal, mencintai yang amat kita cintai, yakni Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengenang saudara kami, guru kami tercinta, ya, saya tampakkan ke hadapan pemirsa yang budiman bahwa ini adalah bukti cinta kami kepada Rasulullah. Ya, salah satunya tentu saja indeks Al-Quran, ya, yang kami tulis berlima, yaitu Kusnadi almarhum adalah dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Kemudian Ahdiat Agus ini adalah dokter dan dosen di Universitas
di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang. Kemudian Wahdi, ya, ini saudara kami yang ada di Fakultas VIA juga di Fakultas Ilmu Administrasi, dan kami sendiri Indarwanto. Kemudian Rasidi, ini adalah murid kami yang ada di ketika itu Magister Administrasi Publik Universitas Merdeka Malang. Kami menyelesaikan 2004, ya, setebal 1076 halaman, ya. Kami tulis sekitar 3,5 tahun baru usai. Ini sekedar mengumpulkan dari terjemah ke terjemah, kemudian kita jadikan indeks untuk memudahkan mencari hal-hal yang ada di dalam Al-Quran. Kita bisa mencintai Rasulullah dari sisi manapun. Berselawat, zikir, menulis, dan seterusnya. Semua itu indah untuk yang terindah, nama yang terpuji, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan bulan Maulid, bulan Rabiul Awal ini, Indonesia, seluruh pemimpinnya, seluruh masyarakatnya dianugerahi kesehatan yang barokah, ilmu pengetahuan yang bermanfaat, kesehatan yang bermanfaat untuk menegakkan Islam, menegakkan agama dan kepercayaan yang ada di bumi Indonesia ini dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Terima kasih selalu mengikuti. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.